Apa? Ternyata itu adalah umpan tengah. Kali ini akan kuhentikan dia. Sayang sekali membentur Mister Kawang. Prancis membuang peluang yang cukup bagus. Selamat. Untung saja. Padahal timingnya sudah sangat tepat. Tapi kenapa aku gagal menghentikan tendangannya? Apakah aku kalah dengannya dalam permainan bola atas? Benar-benar sebuah serangan yang sangat bagus. Turnamen internasional Italia untuk peserta di bawah umur 20 tahun. Babak kedua sudah memasuki 10 menit. Kedudukan untuk sementara masih imbang 1-1. Akan tetapi sepertinya Jepang sedikit terdesak. Maaf, jangan dipikirkan. Nanti aku akan mencetak gol. Goro, berjuanglah. Bagaimana ini? Karena terlalu memikirkan Yukiko, aku tidak bisa berkonsentrasi pada pertandingan ini. Padahal pertandingan ini penting bagi Goro. Ini semua gara-gara kejadian kemarin. Goro menggendong Yukiko dengan sangat hati-hati. Mereka terlihat seperti pasangan yang sangat serasi. Aku tidak bisa melihatnya. Firasatku ternyata benar. Ternyata Yukiko juga menyukai Goro. Tapi, cuma hal ini yang bisa kukatakan. Aku sudah terus menyukai Goro jauh sebelum Yukiko. Goro, berjuanglah! Ya, Jepang mencoba membangun serangan. Yang sedang menguasai bola adalah Akechi. Permainan seperti apakah yang akan disusunnya? Baiklah. Ya, terjadi benturan antara Akechi dengan Rure. Hei, itu pelanggaran. Tetapi bukan suatu pelanggaran. Rure berhasil merebut bola dari Akechi. Ayo maju! Aku hentikan. Apa? Lagi-lagi bolaku direbut. Kenapa bisa begini? Apa hanya kebetulan? 5 menit lagi babak kedua akan segera berakhir. Kedudukan masih imbang 1-1. Akan tetapi kelihatannya pertandingan dikendalikan oleh Prancis. Lagi-lagi Jiang membuka serangan. Dalam sekejap dia telah merebut bola. Jiang terus melesat. Tidak akan kubiarkan kau mencetak gol. Mampukah Goro menghentikannya? Kebetulan itu tidak akan terjadi. Ya, ternyata Goro berhasil merebut bola. Si nomor 8 itu lumayan hebat. Ini akan jadi semakin seru. Goro, bagus begitu. Bagus, Goro. Bagus, berjuanglah terus. Goro mencoba membangun serangan. Apakah Prancis berhasil menghadangnya? Oh, dilewati. 1-2 dari Goro dan 1. Luar biasa. Dribble Kumakaya Goro sangat luar biasa. Prancis tidak mampu menghadapinya. Jang, takkan kubiarkan kau bertindak seenaknya. Kesini. Dalam sepak bola, hanya dengan serangan saja tidak akan bisa menang. Kapten Oda mencoba membantu serangan. Diberikan kembali kepada Goro. Goro bersiap melakukan tendangan. Ada apa dengan kalian? Kenapa berisik sekali? 2-1. Saat-saat terakhir Jepang membalikan keadaan. Sepertinya Goro telah membaca gerakan kiper. Dengan tembakan melengkung yang sangat bagus, dia berhasil mencetak gol. Pengambilan keputusan yang luar biasa. Wah, Goro, sepak terjang yang hebat. Kau bukan saja bisa menghentikan dribble Jang, kau bahkan bisa mencetak angka. Kau memang luar biasa, tidak terkalahkan. Wah. Sudahlah. Kau memang hebat, Goro. Bagaimana caranya kau bisa menghentikan dribble itu? Karena semua itu ada polanya.
Aku baru mengetahui setelah beberapa kali dilewati olehnya. Saat Jang melewati lawan dengan dribblenya, pasti akan timbul hembusan angin dan rambutnya selalu tersibak ke arah yang sama. Karena itulah, saat Jang berusaha melewatiku, aku tinggal berbalik dan memburunya. Wah, hebat juga. Kau hebat bisa menyadari itu. Apa benar? Mungkin inilah yang dimaksud oleh pelatih Sawatari. Goro juga yang lainnya, kita jangan sampai lengah. Kita harus berusaha menambah angka sebisa mungkin sampai peluit akhir pertandingan berbunyi. Apakah kalian mengerti semuanya? Ya! Goro, bermainlah terus seperti itu. Permainan kembali dilanjutkan. Ini adalah serangan bagi Prancis dalam keadaan tertinggal. Takkan kubiarkan kalian mempermalukan kami begitu saja. Aku yang seharusnya bilang seperti itu. Apakah Prancis bisa menyamakan kedudukan? Nah, bagaimana? Sayang sekali, kartu merah. Benar-benar di luar dugaan. Prancis mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan penalti. Jalannya pertandingan jadi tidak bisa ditebak. Tapi aku kan tidak sengaja. Hibinu Katsuhiko, Ya, kau sudah siapkan? tentu saja. Kau tidak apa-apa kan? Jang, kau harus. Aku mengerti. Aku pasti mencetak gol. Nah, sesuai dugaan yang akan melakukan tendangan adalah Giat. Sementara Jepang yang akan menjadi penjaga gawangnya adalah Hibino Katsuhiko yang masuk menggantikan Akechi. Ayo tendang. Berhasil ditepis. Masih belum. Pertandingan selesai. Antonio, ternyata Goro berhasil juga. Jepang berhasil mengalahkan Prancis dengan kedudukan 2-1. Mereka berhasil lolos dari putaran pertama turnamen internasional Italia untuk peserta di bawah 20 tahun. Tim Jepang yang memanfaatkan peluang kecil telah berhasil menundukkan Prancis. Sekarang aku mengerti alasan kenapa Jang of Arc itu berusaha mati-matian melindungimu. Kau memang orang yang pantas untuk dilindungi. Dan pacarmu, jaga baik-baik ya. Apa? Pacarku? Hubunganku dengan Yukiko tidak seperti itu. Goro! Ayo beri salam pada penonton. Berhasil, Goro! Hebat! Goro, selamat ya! Yukiko, apakah sudah baikkan? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Ya, syukurlah. Apa yang dikatakan oleh Goro, Yukiko? Dia menanyakan bagaimana keadaanku, apa baik-baik saja. Bapak ingat kan, kemarin aku habis pingsan. Oh, begitu ya. Tapi kau hebat ya, bisa mendengar kata-katanya. Pertandingan kedua turnamen internasional Italia untuk peserta di bawah umur 20 tahun antara Italia melawan Kroasia. Babak kedua hanya tinggal 5 menit lagi. Italia memimpin dengan skor 3-0. Lagi-lagi bola diberikan kepada Vio. Gol keempat untuk Italia. Dengan ini, Vio Mastroianni berhasil mencetak hat-trick. Inilah kapten kesebelasan Italia yang sangat kemampuannya dibanggakan, Vio Mastroianni. Tembakannya tidak bisa dihentikan oleh siapapun.
Yang tadi itu tembakan apa ya? Lihat sebelah sana. Aku tidak pernah melihat tembakan yang meninggalkan bekas seperti itu. Masa kita harus bertanding melawan yang seperti itu? Kenapa kau jadi pesimis seperti itu, ha? Dia kan Tio Mastroianni. Nah, semuanya sudah berkumpul kan? Karena pelatih Sawatari sudah memberikan libur 1 hari untuk kalian, sekarang mari kita jalan-jalan di kota Roma. Dan tentu saja yang jadi pemandunya adalah aku ini. Maaf Pak, memangnya Bapak benar-benar bisa ya? Kelihatannya kurang bisa diandalkan. Jangan khawatir. Dulu waktu aku masih kuliah, aku pernah mengikuti tugas belajar di Italia. Nah, sekarang ayo kita berangkat. Tentunya angin Roma sudah menanti kehadiran kita. Sebelah sana kan toilet, Pak. Aku mau ke toilet dulu ya. Ini adalah bangunan kuno yang terkenal. Yang ini adalah Colosseum. Katanya pada zaman kerajaan Romawi kuno, orang menyaksikan pertarungan antara manusia dengan binatang buas di tempat ini. Bentuknya mirip dengan stadion sepak bola zaman sekarang. Katanya Colosseum ini adalah yang dijadikan contohnya. Dan ini adalah air mancur Trevi yang sangat terkenal. Menurutku tempat ini lebih indah di malam hari. Dengan pencahayaan yang sangat bagus, benar-benar cocok untuk tempat berkencan. Akechi, bagaimana? Kau menemukan sesuatu? Ya, Kak Kurebayashi. Lawan kita berikutnya adalah Italia. Kalau kita tidak bisa menahan yang bernama Vio itu, kita tidak akan bisa menang. Tumben Kak Kurebayashi yang biasa begitu penuh percaya diri jadi pesimis begitu. Vio Mastroianni dijuluki sebagai kaisar muda. Tembakannya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ayahnya seorang pemain sepak bola terkenal. Kalau informasinya cuma seperti itu saja sih buat apa? Tidak ada gunanya. Data-data mengenai dia sangat mirip dengan Kumagaya Goro. Wah, kalau begitu bisa tambah repot dong. Ya, apa boleh buat? Ayo kita jalan-jalan. Yoshiko, sepertinya kau sudah putus asa. Tidak, tapi dipikir terus-terusan pun tidak ada gunanya. Kebudayaan yang sangat luar biasa. Kota yang sangat indah. Hei Syara, sekarang ini bukan saatnya untuk bicara seperti itu, kau tahu? Memang sih. Tapi panik dari sekarang pun tidak akan berguna. Iya, itu benar. Tapi menurutku, untuk melawan kesebelasan Italia yang sangat kuat itu. Oh ya, kakakku pernah bilang begini. Dia bilang apa? Hah? Kalaupun ada kemungkinan itu adalah Kumagaya Goro. Dia bilang begitu. Oh, Goro ya. Memang, setelah beberapa kali bertanding dengannya, aku jadi semakin memahami potensi yang tidak terbatas. Potensi Goro. Memang potensinya sangat luar biasa. Tapi apakah Goro yang sekarang ini bisa mengeluarkan kemampuannya yang dulu? Nah, sekarang kita pergi ke tempat berikutnya ya. Keliling Roma dalam 1 hari waktunya tidak cukup. Lagi pula melihat kemanapun pemandangan kota ini sangat indah. Sejarahnya juga panjang, makanya sering digunakan sebagai lokasi pengambilan film. Ini adalah Delman Wisata. Kalau naik ini kita bisa berputar-putar sepuasnya. Mereka sudah naik ya? Apa boleh buat? Terpaksa kita menunggu di sini. Dah. Hati-hati Semoga ya. sukses ya. Dadah. Ini adalah tangga Spanyol. Ini tempat yang sangat terkenal di kota Roma. Di atas tangga sana ada gereja Monti. Biarpun pemandangannya dari bawah tangga seperti ini sudah indah, tapi pemandangan dari atas tangga lebih indah lagi.
kalian tahu kenapa tempat ini diberi nama tangga Spanyol? Jawabannya sederhana, karena pada zaman dulu tempat ini adalah kedutaan Spanyol. Wah, itu bagus sekali ya. Iya. Beli oleh-oleh apa Iya, ya? Nanti bingung beli beli gelasnya gelas sini. bingung. Hah? Beli apa? Iya, Semuanya beli bagus. buku baju. Gereja? Yukiko? Mana Nagisa? Ada di dalam tidak? Tidak. Bukannya tadi dia di luar? Dia tidak ada. Kalian tidak bersama ya? Aku pikir dia bersama Yukiko tadi. Kalau begitu aku akan mencarinya. Akan kubantu. Kalau begitu kita berpencar untuk mencarinya ya. Iya. Nagisa, pergi kemana dia? Aku sudah tidak mau lagi hanya menjadi teman masa kecilnya. Aku mohon Tuhan, semoga Goro bisa menyadari perasaanku saat ini. Nagisa. Ini? Iya. Aku merasa cemburu. Karena rasanya tidak ada celah bagiku untuk masuk di antara Nagisa dan Goro. Tapi di Italia aku memutuskan untuk jujur pada perasaanku sendiri. Karena aku tidak ingin menyesal. Yukiko melihatku. Aku mencarimu dari tadi, Nagisa. Soalnya kau tiba-tiba menghilang. Goro juga mengkhawatirkanmu. Nagisa! Nagisa! Yukiko! Aku tidak akan pernah mau menyerahkan Goro untukmu! Yukiko! Sedang apa kau? Nanti kau malah basah kuyup. Goro. Nagisa.
Maafkan aku, Goro. Tidak apa-apa.